Kita tahu bahwa seorang pimpinan, seorang pejabat publik itu, kalimatnya itu adalah kalimat yang didengarkan orang. Ya, saya Helmi Yahya. Saya pertama secara pribadi ingin mengucapkan, ya kita prihatin lah ya dengan musibah, bukan saja melanda Indonesia, tapi dunia, pandemik gitu, yang bernama COVID-19. Orang awam tuh nggak kenal tuh COVID-19. COVID-19 itu adalah coronavirus disease number 19 gitu ya. Kita lebih mengenalnya sebagai corona. Ya, ini sekali lagi melanda dunia ya, dan Indonesia salah satunya. Musibah ini sudah terjadi, walaupun negara asalnya sendiri yaitu China, khususnya Wuhan itu sudah hampir selesai ya, tapi negara-negara yang terdampak, terpapar itu menyebar ke 185 negara di dunia. Mengerikan. Dan di Eropa lebih mengerikan lagi. Italia, 700 orang meninggal setiap hari. Kita tahu negara yang sangat sophisticated, sangat modern, ya, sangat luar biasa gitu. Kok bisa kena gitu? Spanyol, Prancis, kita tahu negara-negara sangat modern dengan mungkin penanganan yang kita pikir selama ini kesehatan demikian lebih baik daripada negara-negara Afrika atau Asia. Afrika kita hampir tidak dengar sama sekali. Jadi kita tidak usah berdebat tentang itu, tapi saya mencermatin ada berbagai hal ya. Yang satu hal yang paling memprihatinkan kita, beberapa pimpinan di Indonesia, pimpinan nasional kita mengatakan bahwa ini bukan masalah wabah penyakitnya gitu. Karena kalau masalah wabah penyakit, dunia itu sudah pernah dilanda oleh penyakit wabah seperti ini, apa SARS atau flu burung, flu babi gitu, yang ada diantaranya korbannya memakan korban itu jauh lebih banyak dari ini. Tetapi mungkin saat itu tidak ada medsos, ya kita tidak berkomunikasi demikian bebas seperti ini. Semua orang bisa mengirimkan pesan, semua orang bisa menyebarkan, menyampaikan ya, meneruskan pesan yang kadang-kadang belum tentu benar. Di samping itu yang kedua, jadi sekali lagi kalau saya garis bawahi persoalan wabah corona sekarang yang lebih mengerikan kadang-kadang bukan saja penyakitnya iya mengerikan karena banyak makan korban, tetapi adalah simpang siurnya informasi. Ya, simpang siurnya informasi. Saya buktikan ya, saya kadang-kadang cuma meneruskan berita yang informasi yang saya yakin betul di medsos saya, banyak sekali yang respon dan seolah-olah berita itu adalah berita baru. Artinya apa? Artinya banyak sekali orang tidak tersentuh dengan informasi yang kita lakukan. Kita harus mengaku bahwa khususnya negara kita, itu informasinya berkeliaran gitu. Semua orang bicara, banyak sekali orang bicara. Ya, kita tidak tahu lagi mana yang harus kita ikuti. Kadang-kadang bicaranya bertentangan satu sama lain. Khususnya, ini barangkali catatan kita tahu bersama ya, para pejabat-pejabat publik, para pimpinan-pimpinan di Indonesia yang diberikan amanah untuk memimpin, ya mengurusin urusannya masing-masing, di kementeriannya, di badannya, di lembaga yang dia pimpin, kadang-kadang bicara sesuatu yang tidak terlalu mendukung, tidak terlalu menerangkan, kadang-kadang bertentangan, kadang-kadang kita tahu mestinya tidak bicara seperti itu. Ya, saya bersyukur akhirnya di samping simpang siur, saya tahu Pak Jokowi turun langsung ya menjadi juru bicara gitu. Saya bersyukur akhirnya ya di antara demikian banyak simpang siur informasi itu, yang kadang-kadang ada yang mengatakan, ada yang mengatakan corona itu bisa sembuh dengan sendirinya. Ada yang mengatakan cukup dengan begini saja, cukup dengan begitu saja. Jadi orang Indonesia tidak akan pernah corona. Sempat ada yang ngomong seperti itu. Seorang pimpinan. Kita tahu bahwa seorang pimpinan, seorang pejabat publik itu kalimatnya itu adalah kalimat yang didengarkan orang sebagai pemimpin. Ini yang kita harus betul-betul sadari. Mungkin ini akan saya bahas di segmen kedua. Yang saya ingin sampaikan, kita senang sekali sekarang akhirnya pemerintah menunjuk Bapak Ahmad Yuryanto gitu sebagai juru bicara. Saya senang karena satu orang aja yang bicara,
ya, dan resmi gitu dilakukan preskon, dan alhamdulillah TV publik seperti TVRI komit gitu ya, bertekad untuk memang sebagai TV publik memberikan pelayanan publik, didukung juga oleh RRI untuk menyampaikan ke semua kalangan, semua halayak masyarakat, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kampung-kampung, karena mereka lah yang juga harus tahu. Karena saya percaya betul kalau masyarakat di kota itu mereka terbuka terhadap informasi, ya, tapi persoalan kita adalah bagaimana informasi itu disampaikan ke sebanyak mungkin orang. Pilihan terhadap TV publik saya pikir itu sudah sangat betul. Inilah fungsinya TV publik, radio publik, didukung oleh media-media yang lain, termasuk media sosial. Yang saya ingin berikan catatan, ya, sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah menunjuk seorang Bapak Ahmad Yuryanto gitu menjadi juru bicara. Walaupun saya tahu dia bukan berasal dari seorang yang mempunyai latar belakang dengan kemampuan komunikasi yang baik, tetapi backgroundnya sebagai seorang dokter, ya, sebagai seorang pejabat, ya, di Kementerian Kesehatan yang sangat berwenang, otorisasi, sangat authorized gitu. Tapi persoalan kita, seseorang yang sangat authorized atau sangat berwenang, ya, saya garis bawahi dalam bahasa Indonesia, sangat berwenang untuk menyampaikan suatu informasi, belum tentu tokoh tersebut mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Saya sangat apresiasi Pak Yuri, ia belajar banyak. Di awal-awal kan gini, kita itu sebagai orang-orang yang berpendidikan, ya, orang-orang yang punya jabatan tinggi, kadang-kadang terlena gitu dengan istilah-istilah, ya, yang kita pikir orang lain paham. Ini kesalahan dalam komunikasi publik. Komunikasi publik itu, ya, saya adalah pengajar public speaking atau bagaimana bicara di depan publik, bahwa kita harus bicara dalam bahasa publik kita, bukan bicara dalam bahasa kita. Saya malah berani mengatakan, makin tinggi sekolah seseorang, makin tinggi jabatan seseorang, kadang-kadang makin tidak efektif dia dalam melakukan komunikasi publik. Ya, seorang dokter kadang-kadang terjebak, dia bicara, ya, menggunakan istilah-istilah yang dia pikir orang tahu. Ya, seorang insinyur juga seperti itu, seorang akuntan juga seperti itu, seorang pemeriksa juga seperti itu. Saya sering sekali mengkritik beberapa teman-teman auditor karena dia nyebut WTP, dia menyebut disclaimer. Orang tidak tahu itu apa. Menggunakan singkatan-singkatan. Ya, jangan dipikir orang paham dengan singkatan itu. Ya, kita sekarang ya ada PDP, apa lagi itu? Ada ODP, ada APD. Ini apa gitu? Kita pun orang-orang yang ada di kota kadang-kadang tidak paham apa sih ini. Kita kadang-kadang terjebak membuat singkatan-singkatan, kita tidak terangkan apa sih salahnya. Kalau ODP, orang dalam pengawasan, ya. Saya ingat betul pada saat di awal-awal, ya, termasuk Pak Yuri menggunakan istilah imported case. Orang tidak paham itu imported case itu apa. Orang-orang umum di kampung-kampung tidak paham. Oh, ternyata kenapa sih tidak dikatakan bahwa ini kasus yang berasal dari orang dari luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia, atau kasus yang dari luar lah. Ada local case. Sekarang ada lagi nih, social distancing. Apa sih ini? Ya. Jangan lupa loh, kita harus bicara dalam bahasa publik kita. Publik kita ini siapa? Publik kita ini, kita harus lihat tuh demografisnya. Kalau lihat, kita bedah, 270 juta penduduk Indonesia. Lebih banyak yang sekolahnya tinggi atau sekolahnya rendah? Ya, kita akan bisa jawab, lebih banyak yang sekolahnya rendah. SMA ke bawah itu banyak sekali. Atau masih ada barangkali yang tidak sekolah, tidak putus sekolah. Dan mereka itu ada di kampung-kampung gitu, yang harus juga terjangkau informasi, karena mereka juga berhak atas informasi. Gunakanlah bahasa yang dipahamin oleh mayoritas, karena saya paham betul kalau kita bisa menggunakan bahasa publik, bahasa rakyat Indonesia, yang kita tahu banyak yang tinggal di pedesaan-pedesaan, banyak yang sekolahnya tidak terlalu tinggi.
kita juga pasti memastikan bahwa yang sekolahnya lebih tinggi, yang tinggal di kota akan juga paham. Jangan dibalik. Jangan menggunakan bahasa-bahasa orang kota gitu. Pakai bahasa Inggris, ya, yang pakai singkatan-singkatan. Yang hanya orang-orang berpendidikan tinggi dan tinggal di kota yang paham. Kita harus balik. Marilah kita mencoba sekaligus sadar bahwa informasi yang kita sampaikan, ya, di samping harus mengandung kebenaran, ya, mengandung akurasi supaya menenangkan, ya, itu dengan menggunakan bahasa yang lebih banyak dipahamin oleh umum, ya. Jangan sebaliknya. Berhentilah menggunakan kata social distancing. Ya, kita katakan aja pakai istilah jaga jarak. Ya kan, kita harus jaga jarak. Ya, social distancing. Keren sih bahasa Inggris. Tapi, apakah Anda pikir orang-orang saudara-saudara kita yang pendidikannya tidak tinggi paham? Ya, tolong dipikirkan. Ya, isolasi itu apa sih? Lockdown. Ada yang mendukung lockdown. Ya, ada yang menentang. Ada yang mengatakan lockdown itu tidak bisa dilakukan di Indonesia karena 17.000 pulau. Wah, negara tetangga kita berani melakukan lockdown, kenapa Indonesia tidak? Paham tidak kalau kita lockdown itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Tapi jangan-jangan kita tidak punya pemahaman yang sama tentang lockdown itu apa, kan celaka kita. Marilah kita menggunakan bahasa yang sederhana. Saya sebagai trainer komunikasi publik, ya, berulang-ulang mengatakan kehebatan seorang komunikator itu bukan di pemilihan kata-kata diction atau diksi yang rumit-rumit, tidak gitu. Saya belajar banyak terus terang pada saat saya dipercaya oleh Bapak Khairul Tanjung, ya, menjadi presenter beberapa acara, termasuk waktu itu kampanye presiden tahun 2004 kalau tidak salah. Semua calon presiden, wakil presiden saya wawancarain. Dan saya membawakan beberapa acara. Dan saya juga waktu itu mengawal Pak Khairul Tanjung, ya, hampir barangkali 50 kota menjual salah satu produk Bank Mega waktu itu. Dia bilang, "Mi, saya tahu." Dia dengan saya kan lo kan tamatan Amerika, tapi gue nggak mau lo pakai bahasa Inggris sama sekali, ya, gunakan bahasa publik. Dan saya terkagum-kagum dan saya belajar banyak dari Bapak Khairul Tanjung. Ya, dia mengatakan bahwa waktu itu tahun 2008 ya, zaman subprime mortgage, dia menerangkan tentang economic bubble. Ya, di depan customer gatheringnya Bank Mega itu yang hadir, ya, walaupun tabungannya miliaran, tapi belum tentu sekolahnya tinggi juga kan. Gitu ya, para pengusaha yang kadang-kadang pakai sendal jepit tapi tabungannya 20 miliar, 30 miliar. Ya, jadi sekolahnya secara akademis tidak tinggi, tetapi ternyata kecerdasan finansialnya sangat luar biasa. Dan beliau cuma mengatakan bahwa, "Mi, kita pakai bahasa publik ya, bahasa yang dipahami oleh umum." Saya terpukau gitu melihat beliau menerangkan economic bubble. Dia bilang, "Ibu-ibu, tahu nggak economic bubble?" Economic bubble itu busa, ibu-ibu. Ini busa ekonomi. Namanya busa, dikocok-kocok naik ke atas. Tapi kalau ditekan, turun ke bawah. Wow, saya mendapatkan semacam semacam pencerahan gitu. Begitulah komunikasi publik itu harus dilakukan. Kita harus menggunakan bahasa yang dipahamin publik. Sekali lagi, kita harus tanyakan kalau kita dalam kasus sekarang dan kasus-kasus selanjutnya dan dalam tugas-tugas selanjutnya, siapa sih publik yang harus menerima pesan dari kita? Tanya, adakan riset, ya, survei, siapa mereka, dan kita harus bicara dalam bahasa mereka, bukan dalam bahasa yang kita pahami, ya. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak banyak orang, kecuali di forum resmi. Anda bicara di forum ilmiah, Anda bicara di PBB, Anda di seminar yang kita tahu pesertanya sarjana ke atas, Anda bebas menggunakan terminologi, istilah-istilah yang dipahamin secara teknikal di forum itu. Ya, semoga kita mendapatkan makin baik ya dalam menanggulangi masalah wabah corona ini. Mari kita tetap di rumah,
bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Ya, saya pernah kemarin posting di medsos saya cukup menarik tuh. Ya, bapak-bapak sekarang home working, ibu-ibu anak-anak home learning, ya, ibu-ibu home shopping. Ya, masih tidak terlambat. Ya, mari kita memperbaiki komunikasi publik kita dan jangan menyebarkan hoax, berita-berita yang belum diyakinin betul, agar kita makin siap, ya, agar kita makin bisa mengatasi masalah corona. Demikian dari saya.